Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ASEAN dan PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Sejarah ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Komat dari Thailand. Kerjasama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan, dan kerjasama transnasional lainnya. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984, tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya. 11 tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam, dengan menjadi anggota yang ke-7 pada tanggal 28 Juli tahun 1995. 2 tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, 1 tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di Tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari Indonesia, yaitu Timor Leste, memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi. Isi Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN terdiri dari Filipina sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia negara pendiri ASEAN, Malaysia negara pendiri ASEAN, Singapura negara pendiri ASEAN, Thailand negara pendiri ASEAN. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Perluasan keanggotaan. Mengingat kepentingan geografis, ekonomis, dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN, yaitu 1. Bangladesh, 2. Pulau, 3. Papua Nugini, 4. Republik Tiongkok atau Taiwan, yang kelima adalah Timor Leste. Prinsip utama ASEAN.
yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional, bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, kerjasama efektif antara anggota. Prinsip dasar ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa. Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN. Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversif, dan paksaan. Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN. Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh negara anggota ASEAN. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh negara anggota ASEAN atau non-ASEAN, negara atau aktor non-negara yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau kestabilan politik dan ekonomi ASEAN negara-negara anggota. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan keluar, inklusif, dan tidak diskriminatif. Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional dalam dorongan ekonomi pasar. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat sebagai PBB dalam bahasa Inggris adalah United Nations atau disingkat UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota, non-member states, dan termasuk pengamat permanen. Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Selama Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di Teluk Newfoundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April sampai Juni tahun 1945. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, dan maka PBB mulai beroperasi.
Sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara, baru berlangsung pada 10 Januari tahun 1946 di Church House, London. Tujuan utama PBB yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Sekian video saya pada kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan berguna untuk kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.